Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang setiap kita, Tuhan Yesus selalu setia mendampingi kehidupan kita. Bapa yang baik, hari ini kami mendengarkan suara-Mu. Berbicara atas setiap kami. Ajar kami memahami dan mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan saat menghadapi kematian. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Wahyu pasal yang kelima. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 25 sampai pasal 27. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Wahyu 5 ayat 12 demikian firman Tuhan. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, salah satu konsekuensi kehidupan yang tidak dapat ditepis manusia, yakni akan mengalami kematian. Semua manusia pada suatu saat nanti akan menghadapi kematian. Orang tua, dewasa, orang muda, remaja, anak, bahkan bayi telah diperhadapkan pada kematian. Bahkan salah satu pengertian kehidupan ialah berhadapan dengan kematian. Hidup artinya selalu menghadapi kematian. Hidup akan mati. Setiap orang yang pernah lahir hendaknya siap untuk mati. Tidak seorang pun manusia di dunia ini mengetahui betul kapan ia akan mati. Allah yang mencipta manusia memberikan nafas yang menyebabkan menjadi makhluk yang hidup dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Dan tergantung kepadanya juga kapan setiap orang yang menghadapi kenyataan kematian. Apakah hidup akan berhenti pada kematian? Ajaran agama Kristen memberi jawaban tentunya tidak. Karena Allah mencipta manusia dari dua bahan dasar, yakni dari debu tanah dan hembusan roh Allah. Selama debu tanah terjalin sempurna dengan roh Allah dalam diri manusia, selama itu juga ia akan menjadi makhluk yang hidup dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Tetapi saat manusia sampai pada titik meninggal,
kedua unsur yang terdapat dalam hidup manusia tersebut berpisah jalan. Tubuh manusia akan kembali menjadi debu tanah dan roh yang tadinya terdapat dalam diri manusia akan kembali kepada Tuhan? Tanda tanya. Mengapa tanda tanya? Karena jika roh yang terdapat dalam diri manusia itu kembali kepada Tuhan, ia akan hidup bersama Tuhan selamanya. Tetapi jika roh manusia itu tidak kembali kepada Tuhan, ia akan berada pada kerajaan kegelapan kekal selamanya. Sampai di sini muncul pertanyaan, demikian, apa yang harus dilakukan manusia untuk hidup bersama Tuhan kekal selamanya? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan terus-menerus. Dalam Matius 22 ayat 37-39. Memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan selama hidup dan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, yaitu kerajaan Allah, akan diberikan kepadanya. Hal inilah yang memungkinkan roh seseorang akan kembali kepada Tuhan setelah mengalami kematian. Kapan manusia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian? Sejak menyadari kehidupannya dikaruniakan oleh Tuhan, setiap waktu selama hidup hendaknya siap menghadapi kematian, karena seringkali kematian datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Seperti telah disampaikan pada renungan sebelumnya, bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes berdasarkan penglihatan di Pulau Patmos. Beberapa hal yang ingin disampaikan pada teks ini sebagai berikut. Yang pertama, hanya Yesus Kristus yang dapat membuka gulungan kitab yang bermaterai 7 itu dalam ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Saat Rasul Yohanes memperhatikan penglihatan itu, malaikat bertanya, siapa yang dapat membuka ke-7 materai dan gulungan kitab itu? Ternyata tidak seorang pun di surga, di bumi, dan di bawah bumi yang dapat membukanya. Melihat hal tersebut, Rasul Yohanes dihinggapi oleh kesedihan yang begitu mendalam dan menangis. Memperhatikan Rasul Yohanes yang sedang menangis, terdapat tua-tua yang berkata kepada Rasul Yohanes demikian, jangan menangis karena Yesus Kristus dapat membuka ke-7 materai dan gulungan kitab tersebut. Berdasarkan pasal yang ke-6 dan ke-8 dalam kitab Wahyu, ke-7 materai tersebut mengarah pada beberapa hal, seperti materai pertama menggambarkan kemenangan Yesus Kristus, materai kedua mengarahkan pada peperangan, materai ketiga mengarahkan pada krisis pangan, materai keempat menggambarkan maut, materai kelima menunjuk pada jiwa para martir, yaitu mati syahid, karena tetap pada imannya. Materai ke-6 mengarah pada murka Allah yang akan datang, dan materai ke-7 rangkaian tentang proses penghakiman Allah. Dari semua penguasa, kekuatan, dan manusia yang terdapat di bumi sepanjang masa, hanya Yesus Kristus yang dapat menundukkan semua misteri kehidupan manusia yang terdapat di bumi ini. Tidak terdapat hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua misteri kehidupan yang tidak dapat dipahami oleh manusia yang terbatas, tetapi Yesus Kristus adalah penguasa atas alam semesta. Yesus Kristus mengetahui kapan manusia dilahirkan, kapan manusia menikah, dan kapan manusia meninggal dunia. Karena itu, berserah diri kepada Tuhan setiap saat adalah jalan yang terbaik, paling tepat, dan terindah. Setiap manusia hendaknya belajar terus-menerus untuk melepaskan hal-hal yang tidak mungkin dimiliki manusia selamanya. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan akan memperoleh kedamaian dalam kehidupan. Hanya dengan cara seperti ini, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan akan lebih mungkin terlaksana. Kedamaian akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap orang percaya. Sukacita yang dari Tuhan akan mengalir terus-menerus bagi setiap orang yang berserah diri sepenuhnya dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, semua makhluk yang terdapat di surga, di bumi, di bawah bumi, dan di laut memuji Yesus Kristus dalam ayat yang ke-12 sampai 13. Setiap orang yang hendaknya memusatkan pujiannya kepada Yesus Kristus. Sejak kapan? Sejak dini. Sampai kapan? Sampai menghadapi kematian di dunia yang fana ini. Setiap orang hendaknya melakukan pujian dan penyembahan setiap saat dan waktu. Memuji Tuhan hendaknya dilakukan setiap tarik nafas kehidupan. Memuji Tuhan hendaknya menjadi karakter kehidupan.
Memuji Tuhan hendaknya dilaksanakan setiap kali pikiran berderap, setiap peradaan darah masih mengalir dalam tubuh, setiap kali jantung berdetak, dan setiap kali menghela nafas. Singkatnya, di dalam dan selama hidup artinya memuji Tuhan. Setelah setiap orang menyadari akan menghayati hal ini di sepanjang kehidupannya, saat menjelang kematian sekalipun, pujian dan penyembahan yang dilakukannya kepada Tuhan tetap efektif. Karena selama hidup telah menyadari hanya Yesus Kristus yang patut dipuji dan dimuliakan dalam sepanjang kehidupan. Karena itu, setiap orang dari sekarang hendaknya menyadari dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan adalah tujuan kehidupan sejak mulanya. Marilah kita memuji Tuhan, berangkat dari kesadaran keberadaan kita untuk memuji Tuhan di sepanjang kehidupan di dunia ini. Hanya orang yang menyadari hal tersebut yang akan memiliki tiket untuk memuji Tuhan di surga nanti yang kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman-Mu merema bagi setiap kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bungkus selalu kami dalam kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.